Bagian saya adalah ukiran jiwa. Kita perlu mengenali apa itu ukiran jiwa. Tetapi pagi hari ini ada buku yang akan menolong kita semua ya. Kalau ini dibaca, dipelajari dan direnungkan. Oke, ukiran jiwa itu terjadi karena belasan tahun, puluhan tahun bahkan dalam hidup seseorang, di mana iblis terus meniupkan yang namanya kebohongan demi kebohongan. Sekali lagi, ukiran jiwa yang negatif itu terjadi karena puluhan tahun, bahkan belasan tahun, di mana orang itu tidak menyadari bahwa iblis terus meniupkan perkataan-perkataan kebohongan, dan di mana manusia mempercayainya karena mereka tidak hidup atas dasar firman dan Tuhan. Dan itulah yang membuat benteng-benteng di alam bawah sadar, dan itu mengunci seseorang sehingga dia terus hidup dalam kemiskinan, kekurangan, tidak ilahi, dan tidak hidup sesuai dengan standar kerajaan surga. Satu firman di Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus bilang begini sama orang Farisi, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa iblis? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, dan kebenaran tidak ada pada dia. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara harus mengenali pagi hari ini, jika hidupmu tidak sesuai dengan semua blessing dan perkataan surgawi, yaitu gini, apakah damai sejahtera memerintah di hatimu setiap saat? Apakah Anda orang yang terus restless? Dan yang jadi masalah hari-hari ini, banyak aplikasi menawarkan pertolongan instan yang bernama pinjol, dan begitu banyak orang setengah menteror, setengah minta tolong, setengah belok kiri belok kanan, datang ke saya, chat, minta tolong untuk dibantu membayar bunga-bunga dari pinjol. Aplikasi-aplikasi itu menawarkan pertolongan singkat. Saya tidak mau membantu pertolongan singkat itu, sebab jika hari itu saya transfer 1 juta, percayalah besok dia akan pinjol lagi. Nah, ini menjadi masalah banyak orang. Juga bicara soal keluarga, kesehatan dan sebagainya. Tuhan bilang aku datang supaya engkau mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kesehatan, kelimpahan secara ekonomi, kelimpahan secara pengertian, kelimpahan secara pewayuhan, kelimpahan hikmat, kelimpahan kebijaksanaan. Jika kita punya itu semua, maka kita tidak perlu hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, sekarang apa yang menjadi masalah jika begitu banyak anak Tuhan, mereka tidak hidup sesuai dengan standar dan semua perkataan blessing surgawi. Simple, ada makhluk yang tidak kelihatan yang bernama iblis, yang kerjanya berdusta dan meniupkan kebohongan di kepala kita siang dan malam. Dan kenapa dia punya akses untuk meniupkan hal itu di kepala kita? Karena kita dengan mudah mempercayainya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kalau orang sedang kena masalah pinjol dan dia harus didesak, kemudian pagi siang malam ditungguin sama debt collector dan sebagainya, itu membuat mereka stres. Mereka lebih pilih buku ini atau uang 2 juta yang ditawarkan untuk menolong dia berhenti diteror selama seminggu. Kemungkinan besar kalau punya habit tidak mau membereskan akar ukiran jiwa
tanah dan pohon, maka dia akan mengambil 2 juta itu untuk menutupi hutangnya, dan besok akan terjadi lagi siklus seperti itu. Makanya pelajaran pagi hari ini kalau dipadatkan, dibuat singkat, simple. Semua yang tidak sesuai dengan standar surgawi, hidup dalam kelimpahan yang Yesus janjikan, hanya karena bertahun-tahun, berbelas tahun kita membiarkan iblis berbisik dan berbohong. Dan kita mempercayai kebohongannya. Ada begitu banyak para pembesar yang menghancurkan dunia hanya karena dia mendengar iblis berbisik. Salah satunya adalah Adolf Hitler. Dia membunuh di Perang Dunia Kedua, saya tidak tahu jumlahnya. Ada yang nulis 50 juta umat manusia. Yang pasti dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Itu berasal dari pada waktu dia ditolak sama orang Yahudi, iblis berbisik, menanamkan benih kebencian, dan dia tumbuh dengan setiap hari dikasih stimulan-stimulan untuk terus dia marah sama orang Yahudi, dilengkapi fakta-fakta. Ini loh faktanya, lihat kamu kemarin datang ke orang Yahudi minta roti nggak dikasih, lihat dia itu, kamu harus benci dia dan sebagainya dan sebagainya. Saya nggak bisa niruin perkataan iblis karena buat saya melatih telinga saya tidak mendengar omongan dia. Kalau sampai pagi-pagi hari dia datang dan berbicara, saya tahu satu hal, ada yang tidak beres di hati saya. Sehingga bau di hati saya merangsang dia untuk datang kepada saya dan berbicara. Saudara tahu pada waktu makan malam, Yudas dengan 11 murid Yesus lainnya, kenapa iblis bisa datang ke meja itu dan berbisik kepada Yudas? Karena ada fondasi ukiran jiwa dari hatinya, dan di kepalanya ada benteng-benteng, ada cara berpikir yang salah dan miring, itu sudah mulai ada di hatinya. Pada waktu peristiwa Maria mencium kaki Yesus, pada waktu cinta dinyatakan, Yudas itu mulai manifest. Kenapa iblis berbisik cuma ke Yudas? Karena di hatinya ada fondasi ukiran jiwa yang sudah terbangun. Dan pagi hari ini kita mau menghancurkan, kita mau meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh kebohongan iblis bertahun-tahun di jiwa manusia, yang membuat mereka tidak bisa hidup dalam keilahian, yang membuat mereka tidak bisa menghidupi kodrat ilahi mereka. Paling simple, ini perkataan yang cukup jitu yang dia pakai berulang-ulang dan gak pernah update. Simple, dia akan berkata, kamu bukan siapa-siapa dan kamu gak akan jadi siapa-siapa. Dan begitu saudara mempercayai hal itu, dan itu akan menguncimu, itu akan menjadi benteng di alam bawah sadarmu dan akan terus bergema. Bukan siapa-siapa, nggak menjadi siapa-siapa. Padahal kalau saudara baca buku ini ya, saya tuh bingung sama Pak Luki hari-hari ini. Kenapa? Karena Pak Luki yang saya kenal itu orangnya sebenarnya sangat diem, tetapi hari ini agak sanguin. Ya benar ya Bu Ella ya. Saya ya Bu Puji ya. Sembuh. Ya. Kita tidak bisa banyak menerangkan Pak Luki. Yang pasti ya, poinnya adalah meruntuhkan ukiran jiwa yang dibangun oleh iblis. Tetapi beliau tokoh di Mahanaim yang setiap hari kita lihat, yang kalau dulu saya lihat menghindari percakapan, tetapi hari ini Pak Luki mulai hai gitu ya. Saya jadi mulai harus belajar. Kemarin banyak banget orang yang nyalamin. Jadi saya sampai sembunyi ya, saya juga harus mulai hai, itu tanda sembuh ya. Nah, Pak Luki menuliskan buku ini, tanda beliau sembuh banget ya. Dan saudara, pilihlah ya, daripada pertolongan singkat pinjol di aplikasi, ini buku dibagikan di tempat ini, gratis dengan limpah,
bacalah siang malam. Apa yang membuat beliau breakthrough, percayalah hal yang sama juga akan mengerjakan di dalam hidup kita. Ya, sekali lagi kebohongan iblis itu yang akan kita hancurkan pagi hari ini. Sekali lagi saya mau baca, ingat ya, ada satu oknum, ada satu pribadi, dan dia adalah bapak pendusta, bapak segala dusta, dan dia akan terus datang untuk berbicara, twist the word. Dan kemudian pada waktu perkataan itu saudara terima, perkataan itu akan bersembunyi di alam bawah sadarmu, menguncimu menjadi pribadi yang tidak produktif untuk kerajaan surga. Kenapa? Karena perkataan Anda bukan siapa-siapa dan gak akan jadi siapa-siapa. Perkataan itu aja sudah akan membuat seseorang sangat mager. Tahu mager? Males gerak. Betul nggak? Yang kedua, ini yang akan membunuh manusia dari dalam. Kelihatannya simple, tapi kalau ini dipercayai oleh seseorang, maka inilah yang membuat orang-orang seperti Joseph Stalin yang kerjanya menghabisi umat manusia itu lahir. Orang tua tidak menyintaimu, dia hanya menyintai adikmu. Dia hanya menyintai kamu, dia hanya menyintai kakakmu, dia hanya akan menyintaimu kalau engkau berprestasi. Ya. Ada istilah gini, I love you just the way you are. Aku mengasihimu, kita mau dikasihi apa adanya. Justru karena kasihlah kita tidak akan dibiarkan tinggal tetap seadanya. Sekali lagi ya. Kita mau dikasihi apa adanya. Betul, itu diberikan. Tetapi setelah itu, karena kasih bekerja, tidak akan membiarkan kamu tinggal apa adanya. Karena itu kamu akan diedukasi, dididik, dirotan, ditata ulang, dibentak. Supaya semua ukiran jiwa itu di alam bawah sadar bisa di cast down. Orang tuamu tidak menyintaimu, pemimpinmu tidak menyintaimu, dan dia akan memberikan stimulus. Dia akan berikan rangsangan. Lihat tuh, ketemu kamu Bu Iin gak senyum kan? Lihat tuh Bu Puji gak senyum kan? Lihat tuh, tapi ketemu itu senyum kan langsung. Hai gitu. Dia akan ngomong, dia akan memaparkan fakta. Masalahnya banyak orang menuntut fakta dan mereka mempertahankan argumen-argumen mereka karena fakta. Saudara tahu nggak, fakta hari ini sangat bisa diubah. Abis dengar firman, abis dilawat Tuhan, ya, saudara turun ke bawah, fakta itu bisa berubah. Dari seseorang yang sangat lemah, bodoh, pada waktu Tuhan menyambarmu, haus dan lapar ada di hatimu. Firman Tuhan berkata, orang yang mencari Tuhan akan mengerti segala sesuatu. Tiba-tiba Anda dilengkapi dengan wahyu, pengertian, hikmat, kebijaksanaan. Fakta sangat gampang digoyang. Firman Tuhan mengerjakan penciptaan ulang pada waktu itu diwahyukan. Firman Tuhan berkata kepada Gideon, hai kamu pahlawan yang gagah berani. Hari itu faktanya Gideon adalah seorang pengecut. Tetapi iblis akan berkata, enggak Gideon, lu buktinya ngumpet. Lu buktinya ini. Kalau saudara punya satu kata, yaitu mengenali bahwa iblis adalah pendusta. Tuhan ingin kita hidup dalam segala kelimpahan. Maka saudara berdiri di tengah, saudara harus tahu saudara sangat berharga. Karena kerajaan gelap dan kerajaan surga siang dan malam berjuang memperebutkan jiwamu. Menunggu keputusanmu untuk memilih firman Tuhan atau mempercayai kebohongan iblis. Apa yang sudah dibangun bertahun-tahun mungkin lewat kebohongan iblis. Pada waktu saudara menyembah Tuhan, nanti kita akan sembah Tuhan, ini yang perang yang akan kita lakukan. Waktu kita berkata seperti ini, yang membelah laut dan teduhkan badai. Waktu saudara nyanyi lagu ini, mari kita nyanyi dengan perang
Dan pada waktu lagu ini berdenyut di jiwamu, dia akan pelan-pelan masuk ke alam bawah sadarmu, memberikan yang namanya pengharapan. Dan pada waktu memberikan kepadamu pengharapan lewat perkataan firman, itu akan memberikanmu iman. Dan pada waktu iman itu tertancap di alam bawah sadarmu, waktu engkau baca firman Tuhan, Roh Tuhan melawatmu, mengunjungimu, mengerjakan haus dan lapar, maka semua benteng-benteng itu akan mulai diruntuhkan pada waktu kita mempelajari firman Tuhan. Buku ini berisikan begitu banyak firman Tuhan. Orang yang menulis, orang yang membaca firman Tuhan siang dan malam, yang saya saksikan hidupnya sungguh mengalami begitu banyak perubahan. Dan saudara, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta nggak akan nolong kamu lepas dari kecenderungan nyari pertolongan shortcut. Nggak bisa. Kenapa saya tidak terlalu berempati dengan orang-orang yang pakai pinjol? Saya itu punya mama saya itu lulus 3 SD, anaknya 4, dia menikah dengan seorang suami yang dari pagi, siang, sore, malam kerjanya hanya mabuk. Saudara bayangin, perempuan lulus hanya 3 SD, dia bisa melakukan manajemen rumah tangga. Dia nggak pernah utang, dia ngajarin kita nggak pernah utang. Saya dari kecil nggak pernah ngerasain yang namanya harus ngontrak. Kenapa? Mama saya melahirkan anak pertama, anak kedua, dia udah manajemen harus selang 4 tahun. Jadi saya dengan adik saya 4 tahun yang terakhir baru beda setahun. Kenapa? Mama saya bilang nggak mungkin kalau yang satu masuk SMP, yang satu masuk SMA, yang satu kuliah, uangnya dari mana? Jadi harus diselang. Anaknya harus beda 4 tahun supaya kalau ada yang masuk SMA, dia nggak kena double. Saudara bayangin, papa saya mabuk, mama saya bilang gini, standar saya adalah semua anak saya harus S1. Dan lewat uang penghasilannya yang hanya 2-3 juta, dengan 4 anak perempuan, 1 suami yang kalau siang papa saya datang ke toko, dia akan curi uang mama. Dan mama saya nggak pernah utang dan dia berhasil membesarkan 4 anaknya. Dan salah satunya dokter. Dan makanya saya tidak terlalu bisa berempati pada orang yang mencari pertolongan singkat. Karena saya menyaksikan bagaimana mama saya kadang-kadang memilih tidak makan siang hanya untuk menabung supaya anaknya bisa kuliah. Jam 3 pagi dia sudah bangun, dia tidak mau pakai uang pembantu. Dia akan bikin susu, 1 orang 1 gelas, dan buat dia anaknya harus bergizi untuk sekolah. Dan siang dia akan lari dari toko ke rumah ngebut, masak 2 menu. Harus ada lauk supaya kulitnya putih, harus ada sayur harus biar kulitnya bagus, harus ada lauk supaya otaknya jalan, harus ada nasi biar dia punya tenaga. Itu mama saya 3 SD memanajemen hidup kami. Dan banyak orang cari pertolongan singkat dari pinjol, utang 10 juta, setelah dihitung-hitung sama bunga 20 juta. Dan kemudian setelah debt collector datang, dia terus-terus teriak. Kenapa? Ukiran jiwanya perlu dibenahin. Mencari pertolongan singkat hari ini adalah menambah masalah masa depan. Ya. Nah, perkataan iblis yang berkata orang tuamu, pemimpinmu tidak menyintaimu. Ada jalur surga yang kalau saudara nembus jalur surga, disitulah pertolongan yang sangat dahsyat akan datang dalam hidupmu. Yang firman yang selanjutnya, ini adalah yang akan kita lakukan nanti. Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. So let God work His will in you. Bahasa Indonesianya, biarkanlah Allah mengerjakan kehendaknya di dalam dirimu. Bagaimana caranya? Tuhan ingin firman itu diterima sama jiwa kita. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh tekad untuk mau duduk
baca buku ini, mempelajari jalan-jalan Tuhan yang akan sungguh mengubahkan seluruh hidupmu. Jangan mau menerima uluran tangan iblis yang akan memberikan pertolongan shortcut hari ini, tetapi akan menambah masalah banyak di kemudian hari dan dia akan menjeratmu. Iblis akan berbisik, ambil pertolongan ini. Hari ini masalahnya selesai. Itu hari ini masalahnya nggak selesai. Kamu cuma menunda 3 kali masalahmu datang di masa depan. Terus dia bilang gini di Yakobus, yell aloud no to the devil. Teriak tidak kepada iblis dengan sangat tegas supaya ia lari menjauh daripadamu. Ucapkan ia kepada Tuhan, ia akan mendekat kepadamu, dan hentikan kebiasaan bermain-main dengan dosa. Tahirkan hidup batinmu, berhentilah hidup mendua dan pelin-pelan. Hadapilah titik terendahmu, ratapilah dengan sungguh-sungguh. Masa bersenang-senang untuk semua pertolongan singkat sudah selesai. Sekarang waktunya serius, sangat serius dengan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, berlututlah kembali di hadapannya. Hanya cara itu Anda akan berdiri tegak kembali. Sekali lagi, hanya yell no kepada iblis, yes to heaven. Berlututlah, tunduklah kepada firman. Hanya dengan cara itu Anda akan berdiri tegak, dikokohkan kembali. Sekali lagi, ukiran jiwa banyak hal tidak mungkin dijabarkan, tetapi ukiran jiwa tercipta menjadi benteng-benteng yang susah diruntuhkan di jiwa manusia. Karena puluhan tahun, belasan tahun, iblis meniupkan berbagai kalimat kebohongan di jiwa seseorang. Dia mengisi seseorang di masa-masa kekosongan orang itu hidup tanpa firman, tanpa Tuhan. Dan puji Tuhan, ini bukti Tuhan ingin meruntuhkan semua ukiran jiwa. Sehingga semua fondasi-fondasi yang dibangun iblis lewat semua kebohongan yang membuat manusia, jemaat, pasukan, umat Tuhan tidak bisa menikmati hidup standar surgawi. Ya, hari ini Tuhan sungguh ingin membebaskan kita semua. Itu adalah hal yang harus dikerjakan hari demi hari. Saudara jangan berharap saya punya tongkat deng odeng odeng, tongkatnya Miel. Miel itu senang banget kalau punya tongkat sakti. Deng odeng odeng deng, jadi kodok ya. Nanti mbaknya akan jadi kodok buat dia. Cara kerja surga nggak ada. Saya tidak punya tongkat deng odeng odeng untuk satu waktu pagi ini membuat saudara berubah semua. Ini tongkat deng odeng odeng yang harus dibaca setiap hari. Dan bagaimana caramu mengerjakan ini bersama Tuhan, disitulah letak kemenanganmu hari demi hari. Bapak Ibu sadarilah, hidup jadi orang bodoh, jadi orang gak guna, jadi orang gak bermanfaat, jadi orang yang harus pinjam, mengemis, itu gak enak. Dan ini tertulis, saya gak bikin janji, saya juga gak tahu bagaimana buku ini ada. Dan pagi hari ini tiba-tiba buku ini dibagikan. Buku ini tidak mungkin tiba-tiba ada. Ini buku pasti butuh disiapkan berbulan-bulan, mungkin 1 tahun. Tapi kalau buku ini hadir pagi hari ini akan memberikan direction sangat banyak kepada Bapak Ibu di keseharian. Saudara, pagi hari ini sekali lagi saudara ngerti poinnya, bahwa saudara adalah orang yang sangat berarti, berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari surga ingin memperebutkan jiwamu dari kebohongan iblis.
Dan setiap hari iblis berupaya memanipulasimu lewat semua perkataan bohongnya. Karena itu berdirilah tegak pagi hari ini. Saudara harus tahu ukiran jiwa yang baru akan dibuat buat kita semua lewat petunjuk buku ini. Sebab firman-firman ditulis di dalamnya. Dan kita pagi hari ini kita mau berperang. Pada waktu kita sembah Tuhan dan kita berkata, yang membelah laut apapun masalahmu, keluarga, pertolongan singkat yang seringkali saudara ambil, apapun. Waktu saudara berkata yang membelah laut, nyanyi dengan iman. Kalau saudara gak punya hasrat dan suara iblis berkata, udah nyanyi ratusan kali, belum ada pertolongan, nyanyi lagi. Nyanyi lagi sampai dalammu timbul pengharapan. Pengharapan masuk ke alam bawah sadarmu lewat firman. Dan kemudian di alam bawah sadarmu pengharapan kepada Kristus meruntuhkan benteng-benteng ukiran kebohongan iblis. Dan kemudian pada waktu kita sembah Tuhan dan hadirat Tuhan datang, saya percaya ukiran jiwa yang baru akan dibuat pagi hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Sama-sama katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau angkat tanganmu, kisah sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati.